Tapi kenapa sih orang-orang tuh bisa sampai ibaratnya ngambil jalan pintas itu? Biasanya tuh karena memang kurang dukungan sosial ya. Entah itu dari teman, dari ataupun keluarga gitu. Sedangkan tekanan yang mereka alami itu berlebih-lebih. Halo semua, kembali lagi di Smart Consulting Indonesia. Kali ini aku kedatangan tamu spesial nih, salah satu staf psikologi yang wah banget ya. Kenalan nih sama Kak Berliana. Halo Kak Berliana. Semuanya. Halo. Apa kabar Kak kali ini Kak? Alhamdulillah baik banget hari ini gitu, walaupun agak sedikit hektik tapi ya biasalah ya. Oke Kak, kali ini nih Kak, kesibukannya apa sih Kak untuk sekarang? Untuk sekarang karena aku masih kuliah juga gitu kan, semester akhir, jadi selain kerja magang, lebih tepatnya magang gitu, aku juga sambil kuliah. Sebenarnya kalau misalnya kerja sambil kuliah tuh agak kesusahan gitu Kak kalau misalnya dari ngatur waktu ya. Iya sih, di waktunya itu yang harus pintar-pintar baginya gitu, misalnya kerja kan dari pagi sampai sore gitu, sedangkan masih ada tugas-tugas kuliah yang lain gitu sih. Oke, nah untuk posisi sendiri nih Kak, Anis kan posisi untuk magang itu sebagai apa? Ya, Oke, aku di sini itu sebagai staf magang psikologi gitu. oke, kita bahas psikologi ya. Oke Kak, nih sebelum aku tanya, kita masuk ke topik utama nih Kak nih. Kita mau ngebahas tentang kayaknya staf psikologi itu aku penasaran tuh Kak. Staf psikologi itu job desk-nya itu apa sih Kak? Oke, untuk sejauh ini karena aku hanya tenaga pembantu gitu ya, karena aku juga anak magang, aku tuh biasanya bantu untuk editing laporan. Laporan tuh laporan psikotes, atau laporan tes-tes yang lainnya gitu. Sama aku membantu juga di bagian interview gitu. Waduh, cukup banyak ya kerjanya ya. Nah, kira-kira nih selama kakak magang nih, ada nggak sih hambatan-hambatan tuh yang kakak rasain kayak sampai mungkin kayak, banget gitu? Untuk sejauh ini hambatan yang kompleks banget itu belum ada ya, cuma ya memang karena aku masih berkuliah juga, paling hambatannya untuk pembagian waktu aja sih gitu. Karena di pekerjaan punya target, punya tuntutan tersendiri, sedangkan aku juga harus memenuhi kewajibanku sebagai mahasiswa gitu, entah tugas ataupun yang lainnya gitu sih. Oke. Oh iya, aku mau nanya nih Kak nih. Mm-mm. Mungkin pernah nggak sih kakak nih punya temen atau ketemu orang tuh yang mungkin kena mental health ya yang dialamin kebanyakan oleh orang-orang sekarang ya. Mm. Nah, mungkin cenderung orang-orang ini yang kena mental health ini cenderung tuh buat coba untuk menyakiti dirinya sendiri. Pernah nggak sih Kak ketemu orang-orang kayak gitu? Oke, kalau untuk pengalaman pribadi ada beberapa ya, maksudnya nggak banyak tapi memang ada beberapa, karena memang zaman sekarang gitu apalagi memang internet itu udah berkembang pesat gitu, info-info mengenai psikologi itu udah banyak banget, cuma memang orang tuh ada yang bahasanya salah kaprah dengan pengetahuan mereka gitu. Jadi di lingkungan aku sendiri tuh beberapa sih ada yang sampai melukai dirinya sendiri karena itu entah adanya tekanan dari akademik, tekanan dari lingkungannya sendiri gitu, ataupun tekanan-tekanan lainnya yang dia tuh nggak bisa nge-handle sendiri. Wah itu cukup berat ya kalau misalnya kita ngalamin depresi kayak gitu. Aku Mhm. sebenarnya pengalaman juga pernah depresi tapi mungkin gak separah itu ya. Cuman karena aku tuh ngerasain mungkin sampai kayak nangis tuh yang gak bisa keluar gitu. Nangis tuh yang sakit banget, yang kepala tuh sampai sakit banget gitu. Mungkin itu tekanan terbesar yang pernah aku alamin ya. Mungkin kalau aku sih itu sih Kak. Nah kalau kita berkaca nih Kak sama banyak kasus saat ini kan ya, banyak banget ya anak muda sekarang yang sering ngalamin mental health nih Kak ya. Nah kalau dari case sekarang gitu ya, emang apa sih Kak penyebab anak muda sekarang tuh lebih banyak kena mental health? Oke, kalau dari aku pribadi ya, melihatnya itu kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu sering banget gitu kena mental health segala macam. Dari aku pribadi mungkin salah satu faktornya sebetulnya mereka udah aware sama diri mereka sendiri gitu.
Apalagi sekarang itu yang tadi aku udah bilang kayak media sosial itu kan banyak banget edukasi mengenai mental health segala macam. Jadi sebenarnya mereka tuh lebih aware ke dirinya mereka sendiri. Tapi mereka tuh nggak tahu gimana caranya untuk mengaplikasikannya. Jadi banyak kayak itu yang seperti yang bilang tadi, banyak yang salah kaprah gitu. Karena mereka bilang, oh aku hari ini merasa sedih, oh kalau dari yang aku baca sedih aku ini aku begini-begini gitu. Karena mereka merasa sedih itu, jadi mereka merasa oh aku boleh berlarut-larut gitu, padahal kan nggak boleh ya seperti itu. Kalau misalnya kita sedih ya ungkapkan sedih, tapi memang harus tahu batasannya sampai mana, jangan sampai berlarut-larut gitu. Itu sih lebih banyak, mungkin memang sudah ada edukasinya udah banyak gitu, tapi mereka sendiri yang salah kaprah. Ya karena memang posisi penanganan anak dan segala macam dari posisi tersebut juga ya. Mungkin memang belum ada profesional atau mungkin kita jika ada juga sama orang kita atau kita gitu. Nah, oke Kak, kalau kita balik ke masalah konteks menyakiti diri sendiri Kak. Nah sebenarnya dari pandangan psikologi nih Kak nih, kira-kira kenapa sih Kak anak muda tuh kayak cenderung buat sampai nyakitin dirinya sendiri Pak? Padahal tuh kayak kan bisa ya kayak coba buat ketemu orang buat nyelesain masalah gitu, kita mungkin bareng-bareng, tapi kenapa mereka pilihannya udah langsung kayak jalan pintas menyakiti dirinya sendiri itu atau? Oke, kalau dari pandangan aku sendiri mengenai hal itu, kenapa sih mereka bisa ibaratnya itu kan seperti jalan pintasnya mereka ya. Yeah. Banyak orang yang merasa ketika mereka udah menyakiti diri sendiri itu merasa oh masalah itu akan selesai gitu, bagi mereka. Ketika mereka udah menyakiti diri sendiri ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Sebenarnya itu udah pasti negatif karena udah menyakiti diri sendiri, dan impactnya itu juga negatif gitu buat dirinya, merasakan sakit gitu segala macam. Tapi kenapa sih orang-orang tuh bisa sampai ibaratnya ngambil jalan pintas itu? Biasanya tuh karena memang kurang dukungan sosial ya. Entah itu dari teman, dari ataupun keluarga gitu. Sedangkan tekanan yang mereka alami itu bertubi-tubi gitu, dan mereka tuh sampai di titik dimana aku udah nggak tahu nih apa yang mau dilakuin, yang bisa aku lakuin ya hanya menyakiti diri untuk merasakan kepuasan itu tersendiri gitu. Jadi dari sepengetahuan aku, ketika orang itu menyakiti diri sendiri, itu mereka merasa puas akan hal itu. Jadi untuk bahasanya untuk menghilangkan rasa sakit diri di dalam dirinya, dia menyakiti dirinya juga gitu. Itu jadi kayak apa ya? Kayak dibalikin gitu. Iya, sebetulnya itu nggak menyembuhkan. Jadi ibaratnya mentalnya udah sakit, tubuhnya pun juga ikut disakiti gitu. Kan nggak baik juga gitu. Tapi kan sebenarnya berarti kalau tadi kakak bilang kan harus kita coba buat ini ya, apa sih namanya, coba minta dukungan sama orang lain gitu. Nah kalau misalnya seandainya kan orang lain itu nggak bisa ngedukung kita tuh, itu agak susah juga tuh Pak. Oke, ketika kita nggak punya, dan kita ngerasa kok nggak ada orang lain yang mendukung gitu ya, kita boleh banget loh untuk mengunjungi tenaga profesional, psikolog ataupun psikiater. Cuma memang untuk tahap awal ketika kamu merasa depresi itu lebih enaknya ke psikolog sih ya, karena nggak langsung diberikan obat itu. Sedangkan setahu aku rata-rata psikiater di Indonesia itu ketika ada orang yang datang itu langsung diberikan obat tanpa adanya kita diajak ngobrol dulu, mengelola emosinya seperti apa ya, seperti itu sih yang amat disayangkan juga. Jadi boleh banget ketika kamu merasa kok gak ada dukungan dari orang-orang sekitar tuh boleh banget mengunjungi tenaga profesional. Tapi balik lagi, kenapa sih orang masih ibaratnya masih sulit gitu untuk menemui tenaga profesional itu? Karena mereka merasa ketika mereka sudah profesional, mereka akan disebut sebagai orang gila. Ini orang gila di sini ya seperti yang kita tahu itu ODGJ yang sering berkeliaran gitu. Karena memang statement orang Indonesia sendiri, balik lagi ketika ada seseorang yang mengalami depresi seperti itu dan ke psikiater ya rata-rata akan bilang bahwa dia mohon maaf gila. Ya. Oke Kak, kakak pernah ngeliat ya sih di media sosial saat ini tuh kayak banyak banget mereka tuh yang kayak bikin video untuk menyakiti diri sendiri kan? Kalau untuk case-nya ini aku ada salah satu case sebenarnya ini cukup menarik ya. Jadi
Ada salah satu mungkin banyak banget ya di media sosial itu, karena media sosial kan sekarang udah wah informasi segala macam itu kan udah banyak banget lah, kita pusing gitu. Nah kalau misalnya di media sosial sendiri itu banyak banget video-video tentang orang-orang yang coba untuk nyakitin dirinya sendiri, yang bahkan itu sampai masuk berita, tapi di komentarnya itu tuh kayak netizen kita tuh kayak malah kayak pengen ikutan kayak gitu. Misalnya kayak bilang, kak nanti aku mau kayak gitu juga ya, kak nanti aku nyusul ya. Nah itu sebenarnya hal itu bener nggak sih, atau emang mereka merasakan itu, atau cuma kayak FOMO biasa tentang ini, atau memang apa ya, atau memang ini bisa menginfluence gitu ya, dari segi berita-berita seperti itu bisa menginfluence orang lain untuk ikut seperti itu. Itu benar. Oke, kalau dari aku pribadi, ya itu sih pentingnya kita untuk memilah dan memilih apa yang akan kita taruh di media sosial itu, karena dengan satu postingan aja itu kita sebenarnya kita cuma ya udah mau posting aja, mau share nih misalnya yang lagi aku rasain itu seperti apa, tapi kita nggak sadar secara langsung kalau apa tindakan kita itu berimpaknya tuh bisa sampai sejauh itu gitu. Jadi ya itu balik lagi ke individu, ketika kamu memang ingin boleh banget kamu mau mengekspresikan emosi kamu gitu untuk media sosial, tapi balik lagi dilihat lagi cara kamu untuk mengekspresikannya menurut kamu pribadi itu udah tepat atau belum. Ibaratnya kita harus mikir panjangnya gitu, ketika aku posting seperti ini nantinya impact ke orang lain tuh gimana ya gitu. Terus kalau misalnya dikaitkan dengan FOMO, aku nggak bisa bilang itu FOMO ya. Cuma karena mereka merasa ketika mereka melihat, apalagi orang-orang balik lagi yang tadi aku bilang, orang-orang yang ibaratnya sudah teredukasi tapi salah kaprah, itu merasanya mendapat dukungan justru ketika ada postingan seperti itu. Jadi ketika mereka merasa down, depresi seperti itu, mereka merasa nggak apa-apa kalau misalnya aku nyakiti diriku karena udah ada kok, misalnya dia aja oke-oke aja gitu. Itu sih. Wah, benar-benar berarti media sosial itu bisa se-influence itu ya. Berarti tergantung bagaimana seseorang itu nyikapinnya. Oke kak, karena udah mau kita closing episode pertama ini, kita nggak panjang-panjang karena kita nggak bahas sesuatu yang memang lagi isu-isu terkini ya. Nah, oke kak, aku mau minta untuk terakhir nih kak, aku mau minta closing statement dong dari kakak. Kira-kira ada nggak sih kakak kata-kata motivasi yang mungkin bisa bikin teman-teman di luar sana yang lagi tertekan, atau teman-teman di luar sana yang lagi stres, depresi, bisa jadi lebih semangat nih kak. Coba kak, ayo diarahin ke kamera. Buat teman-teman di luar sana yang saat ini merasakan kesulitan, tenang aja, kalian tuh gak pernah sendirian gitu. Teruslah percaya pada diri kalian sendiri dan teruslah untuk mencari solusi terbaik untuk diri kalian. Ketika nantinya kalian butuh pertimbangan mengenai solusi tersebut, boleh banget loh kalian untuk menemui tenaga profesional yang nantinya bisa membantu untuk mempertimbangkan hal tersebut. Jangan pernah takut untuk dibilang omongan orang lain gitu. Teruslah percaya kepada diri kalian sendiri, lalu selalu ingat tantangan yang kalian hadapi saat ini adalah batu loncatan untuk kalian lebih sukses di kedepannya. Terus semangat ya teman-teman semua. Oke, terima kasih kak untuk kesempatannya kali ini dan terima kasih untuk datang. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.